Oke, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini kita melaksanakan sesi Go Summer dengan pembahasan cek sheet cabang ya. Jadi langsung aja, apa yang mau kita bahas hari ini? Yang kira-kira nanti dapat Sorry, menambahkan payment monitoring? Oke, sepakat? Payment monitoring? Boleh. Oke. Oke, saya share screen, izin share screen langsung ini ya. Langsung untuk di auditornya. Sudah terlihat ya teman-teman ya? Sudah Mbak Ridin. Oke, kita bahas satu-satu. Dari proses open kasir di awal hari, di scoop 2038, proses pengambilan cashbox. Ada yang mau ingin dibahas atau didiskusikan terkait dengan proses pengambilan cashbox? Artinya proses pengambilan cashbox ini ketika awal hari BUSH dan kasir ya, ambil cashbox di kasa. No isu kayaknya kalau ini ya. Clear Mbak, kayaknya nggak ada Clear isu. ya, nggak ada isu ya. Terus proses open kasir di sistem berarti ketika harus antara kasir dan BOSA ya, karena untuk proses open kasir di loginnya BOSA clear juga. Clear. Kayaknya Clear nggak ada ya, isu. nggak ada isu. Proses open kasir di sistem, open kasir. SIC, SIC minimal dilakukan 2 kali sehari antara fisik dan sistem. Berarti kan pada saat kita visit ke cabang, berarti kita tarik report ininya ya, report SIC-nya, terus kita bandingin ketika kita turun ke cabang, apakah memang sudah dilakukan 2 kali sehari. Clear juga ya? Udah tahu kan untuk Di Jabar sih penarikan nggak ada isu sih Mbak. nggak Nggak ada. tahu Aku mungkin juga, di sektor aku juga lain. nggak ada. Sudah mulai nggak ada. Dulu awal-awal sempat, tapi sekarang sudah nggak. Ya, bener nggak? Iya, nggak ada isu Iya. sudah. Oke, kemudian terkait dengan BS. Bukti serah terima BS dari BOSH dan kasir ini juga jarang karena BS seperti ini ya, cabang pasti berusaha untuk dapat poin cashless sehingga untuk BS hampir tidak pernah dipakai. tidak dipakai. Paling dipakai kalau misalnya sisa take over. Jadi sebulan mungkin bisa hanya keluar nggak lebih dari 5 kayaknya gitu ya. Masih seperti itu juga kan ya Ya, di cabang. Oke. Untuk Ini berarti validasi. logbook ya, Pak Erin ya? Ya, Lebih pakai ke logbook logbook kan? F013A. Gimana, Kalau Mas? misalnya ada yang salah jumlahnya sebenarnya kepakai 4 tertulis 2 atau 3 gitu, hanya sekedar tulisan jumlah sih, jumlah Kalau BS untuk gitu. sistemnya gimana, Mas Riko? Sistemnya terpakai 4, penulisannya di sana Oh, tulisan di logbooknya aja di sih. logbooknya. Terus nomor-nomornya udah sesuai nggak? Nomornya sesuai. Sesuai. Tentang Harus jumlahnya aja. sih. Mau Kalau bantu jawab? gimana? Boleh? Boleh. Kayaknya kalau yang dimaksud Mas Riko tadi kan berarti kan sudah terpakai ya Mas Riko ya. Jadi sebenarnya Sudah terpakai. 4, tapi kenapa di logbooknya 2? Kayaknya Betul. itu kalau saya nggak salah ya di payment monitoring itu ada di bagian bawah yang di proses akhir harinya nih, yang pada saat serah terima habis Nah, open. betul. Nah, kayaknya kalau ada kondisi yang tadi Mas Riko jelasin, masuknya kayaknya poin yang di bawah. Kalau yang ini kan kayak proses di awal gitu. Jadi sebenarnya pada saat proses di awal itu penyerahannya gitu ya. habis serah terima cashbox itu apakah si BOSA ini menyerahkan si F013A-nya atau enggak? Berarti masuknya di pengembaliannya gitu kali Ya ya. harusnya. Kalau nggak salah ada ya yang di bagian bawah. Ada nanti pas proses akhir hari gitu kan ya. Oke, makasih ya. Berarti harusnya pada saat kontrol di akhir hari bisa tahu ya terkait Betul. dengan penulisannya di manualnya apakah sesuai atau tidak. By the way, recordingku kelihatan nggak ya? Ada nggak ya? Mana sih tulisannya? Kan kalau Ada di sebelah atas. udah ya, Iya, ada ya. kelihatan udah ada. Aku nggak sebelah kelihatan kalau kiri di aku atas. soalnya. Oke. Oke, berarti clear ya untuk untuk penggunaan F013 sama serah terima BS dari antara kasir dan BOSH. Kemudian validasi slip setoran dan penentuan sisa uang di cashbox. Ini slip setoran kasir yang harian ya atas penerimaan paymentnya. Ada isu kah di cabang teman-teman?
Nggak ada ya, clear ya. Kalau ini pasti Clear. Clear, kita Mbak, clear. cocokin antara, biasanya di sampling kan juga ada ya, terus kita cocokin dengan slip setoran banknya apakah sesuai atau tidak. Jadi pastikan juga pada saat ngecek slip setoran jangan lupa dicek hasil validasi banknya ya. Jadi jangan hanya di tulisan manualnya, tapi kita juga harus cek di validasi banknya, yang print-printan validasi bank gitu. Proses serah terima edisi, proses terima login dan edisi PIC login clear ya. Jadi untuk terminal login dipastikan dilakukan oleh BOSH. Ya, hati-hati karena saya beberapa kali temuin biasanya BOSH kasih. Jadi jadi kasirnya yang melakukan terminal login gitu. Jadi gimana? Bu Ririn, sorry aku motong. Kayaknya tadi nggak ada yang sempat nanya ya kan, tadi tuh yang penilaian new scope itu kan lebih ke kita menambahkan satu scope kan. Kalau tadi kan si AA sempat nanya tuh kalau AA atau Mas Arif ya kalau scope-nya dihilangin kan nggak jadi poin. Nggak jadi Nah, poin. kalau misalkan kita tuh ada ngebahas check sheet ini, terus menurut kita tuh dia penilaian tuh cuma sesuai tidak sesuai aja, tapi after itu tuh kok kayaknya ini bisa nih dimasukin appropriate atau inappropriate. Kira-kira kayak gitu masuk nggak ya? Iya ya. Aku kemarin itu juga sempat kepikiran itu sih. Ini seharusnya bukan sesuai tidak sesuai, tapi masuknya di appropriate and inappropriate. Iya. Karena kan atau kita coba aja ya Mbak Eva ya. Boleh, nanti Maksudnya dimasukin aja. dimasukin aja karena kan seharusnya nanti kan skor akhirnya beda ya. Kalau kita milih sesuai tidak sesuai sama appropriate and inappropriate kan pasti skornya beda. Kalau Karena kan menurut terminal login, sharing login dong Bu jatuhnya. Kalau dia akhirnya dilakuin sama orang lain. akhirnya kemarin aku nilai yang ini itu prosesnya tidak sesuai, terus yang satunya lagi aku kenain yang di sharing login ke inappropriate-nya. Langsung kena double berarti. Oh. Karena kan di sini nggak ada ini kan, nggak ada inappropriate kan. Jadi aku anggap itu dia sharing login karena apa? Karena dia terminal login menggunakan login BOSH, kemudian assign sistemnya, assign dan return edisinya pun dilakukan oleh kasir. Gitu. Jadi sharing login. Gitu. Berarti untuk yang proses terminal login ini pakai ya, kalau bisa masuknya ke Pro ya Mbak Eva ya. Kita rekomendasikan untuk Ya, Pro ya. rekomendasi untuk appropriate dan inappropriate. Oke, assign return system edisi sesuai tidak sesuai. Ini gimana? Mau tetap? Tetap ya. Kan Tetap udah gitu. inapro-nya kan tetap yang sudah di atas, yang di bawahnya masih tetap aja. Kemudian bukti serah terima edisi dari OPR ke collection. Bagaimana? Apakah ada pernah case dari teman-teman yang ada di sini terkait dengan bukti serah terima edisi dari operation ke collection atau bagaimana? Banyak sih kalau itu paling terkait tanda terimanya kan ya, yang belum ditanda tangan gitu kan. Dan kebanyakan tanda terimanya itu kalau pakai manual kan ada yang assign sebelah kiri, yang return sebelah kanan. Tanda tangannya langsung sekalian. Ya enggak? Langsung Yang sekalian. sering terjadi seperti itu. Ya. Jadi tidak real, belum dibalikin tapi udah tanda tangan aja. Udah tanda tangan, benar. Iya. Kalau itu pasti masuknya ke tidak sesuai ya rekan-rekan. Jadi ketika pagi kita lihat langsung udah bertanda tangan dah, baru juga diambil kok sudah di return. Nanti masuknya langsung tidak sesuai. Saya tanya dong, kalau yang terkait bukti serah terima ya. Ini untuk case kalau misalkan edisi di-assign lebih dari 0 hari di cabang teman-teman periksa gitu. Ada nggak sih yang approval-nya itu cuman by WA aja?
Jadi misalkan ngajuin ke mamnya itu by WA, Pak saya mau assign edisi nomornya sekian 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 gitu kan ya. Di assign lebih dari 0, terus si mamnya itu approve, oke approve gitu. Tapi memang si mam itu approve gitu dengan kondisi si mamnya nggak ada di satu cabang. Nah ketika ada kondisi approvalnya by WA itu teman-teman angkat atau enggak, karena sebenarnya kalau di compare dari si panduan panduan apa namanya F540 sendiri atau misalkan assign edisi lebih dari 0 kan approvalnya minimal by approvalnya kan kalau nggak tanda tangan by email tuh kalau misalkan si imamnya nggak di satu tempat. Nah itu kalau misalkan ada approval sebenarnya tapi dia by WA itu dari teman-teman gimana? Iya, Mbak. Mau bantu jawab dikit ya, Mbak ya. Mungkin sharing dari sini. Kalau yang di cabang sini tuh pernah sih, Mbak. Maksudnya bukan bukan pernah ya, sering aku temuin yang kayak gitu. Dan itu tapi waktu kondisi-kondisi kita habis down system tuh, Mbak. Untuk yang approval by WA. Tapi kalau seandainya pas aku habis turun dan aku masih temuin hal seperti itu, aku biasa langsung infoin ke mereka untuk yang kayak gini udah nggak boleh lagi ya. Karena kan sistem kita udah normal ya, udah nggak ada lagi yang perlu by WA menurut aku gitu. Karena emailnya udah bisa semua. Kalau aku kayak gitu sih Mbak, aku lebih ke aku sosialisasi lagi untuk mereka by email semua. Kayak gitu. Jadi Cuman kayaknya kalau rekomendasi gitu ya Mbak iya Nana ya, bener. maksudnya ya. Jadi nggak masuk nilai tapi masuk rekomendasi gitu. Iya, kalau kemarin aku gituin sih Mbak, karena kan kemarin masih banyak yang kayak kecampur-campur gara-gara down system, ada yang emailnya belum bisa, cabang pun baru-baru bisa ya, kayak gitu. Berarti kalau misalkan dia samplingnya udah nggak masuk ke yang periode down system harusnya sudah nggak diperbolehkan approve by Mm-mm, WA ya gitu ya. Berarti benar. Ya, ketika masa periode pemeriksaannya itu lewat dari yang masa down system, berarti ketika ada approval by WA tetap dikenain gitu kah Mbak Nana? Aku nggak kenain sih, cuma Oh, aku nggak infoin kenain. aja, nggak Oh, oke. kenain, iya. Karena kan kemarin memang kita tahu kondisinya kayak gimana ya sama-sama. mungkin kadang-kadang kan kalau tim lapangan itu suka lupa ya, jadi masih terbawa dengan kondisi down system, jadi dia tidak menyesuaikan itu dengan email. Kita reminder ulang aja, gitu ya maksudnya Mbak Eva. Terus kalau aku juga dipastikan lagi sih pada saat WA itu, apakah dijelaskan? Takutnya cuman nggak dijelaskan secara detail, itu yang mesti diperhatikan ya. Takutnya nanti nggak sesuai. Jadi harus dijelaskan secara detail edisi nomor berapakah, assignnya ke siapakah, itu tertulis secara jelas di WA itu. Tapi kalau tidak tertulis secara jelas, itu kan jadi blur ya. Edisi yang dimaksudkan yang mana, atau assignnya ke siapa, itu kan jadi tidak jelas. Gitu. Itu kalau misalnya rekomendasi nggak apa-apa, tapi dipastikan ketika WA itu yang minta approval MAM itu benar-benar jelas edisi nomor berapa, siapa, berapa hari, penggunaannya untuk apa, itu semuanya clear. Gitu sih. Kalau aku tambahnya itu aja. Jadi dipastikan di WA itu benar-benar jelas. Kalau nggak jelas, ya bingung juga ya nilainya. Kalau nggak jelas, ini yang maksudnya yang mana kan jadi nggak bisa juga kan. Validasinya kita baik apa. Tapi kalau kalau cukup jelas ya kita rekomendasikan kalau saya ya. Tapi kalau misalnya tidak jelas ya mau nggak mau kita harus nilai. Begitu sih. Ya, itu ya. Oke. Berikutnya terkait dengan kesesuaian antara PIC dan login di edisi. Untuk yang edisi ini kira-kira ada tambahan scope nggak? Ataukah kesesuaian approval atas assign edisi lebih dari H+1? Perlu nggak menurut teman-teman? Boleh, Nyambung ke situ tadi. bisa ya kayaknya ya. Jadi dibikin scoop sendiri gitu ya. Nggak ditambahin ke sini ya. Iya, Turunannya di Kan kan terima ini. Tambah poin berarti ya, Mbak Rin? tambah poin gitu kan. Iya kan, lumayan kan kalau nambah ini kesesuaian approval assign edisi H+1. Ya, Kalau selama ini Eh, teman-teman nemu kayak gitu ditaruh di mana? Assign apa written ya? itu kan? Dia di pesan Kalau written ada kalau by di assign email. written ya. Iya. Desain di Oke. Pesan return. ya ditambahin itu ya, jadi bisa Kayak- lebih Kayaknya detail. jangan H+1 deh, Bu Ririn. Apa? Kayaknya Apa? sign edisinya lebih dari 0 karena kan ada beberapa kondisi Oh biasanya iya sih, mendekati H+2. lebaran kan H+2 gitu kan. Berarti apa? Nah, Lebih Natal kemarin tuh. Lebih dari nominal 0. lebih dari Lebih dari 0. 0. H+0. Iya. Ya. Ya, boleh. Oke, oke, oke.
Oke, terus bukti serah terima edisi clear ya. Jadi bisa pakai manual ataupun yang ada di sistem. Kalau yang di sistem filingnya report kasir, kalau yang manual bisa di filing tersendiri. Kesesuaian antara PIC dengan login di edisi. Eh, Mbak, maaf, aku Mm-mm, mau mm-mm, sharing dikit dong. Aku mau nanya nih ke mm-mm. cabangnya teman-teman sekalian. Mungkin ada nggak sih yang aku tuh nemuin ada di cabang aku tuh yang sering banget masuk ke SDD edisi yang digunakan oleh PIC yang Yang berbeda. berbeda. Mm-mm. Nah, jadi aku mau nanya, kalau dari teman-teman sekalian, eh, apakah memang ada edisi di cabang-cabang under teman-teman yang sering error seperti itu? Jadi udah di-assign, tapi ternyata salah. Mungkin udah di-assign, tapi ternyata katanya ya, kalau aku konfirmasi dari cabang ini katanya itu udah di-assign ke yang punya, tapi ternyata kok malah ke orang lain jadinya gitu. Katanya. Jadi kayak berpindah gitu loh. Aku nggak tahu apakah ini benar error sistemnya dia ataukah apakah ada cabang-cabang lain yang dapat hal yang sama juga. Tapi kalau yang di aku cuma satu ini aja nih, satu cabang ini aja yang sering banget kayak gitu. Itu untuk SDD assign versus penerimaan tunai atau gimana Mbak Nana? Yang apa ya? Yang pemakai edisi apa ya itu ya? Yang pemakai edisi berbeda itu loh, Mbak Iya, Rin. iya, iya. Yang Heeh. Aku jatuhnya assign kemana, yang pakai siapa gitu. aku pernah kemarin Heeh. Itu satu nggak sih, Mbak kali. Nana? Aku pernah kemarin satu kali Mbak. Nah, tapi memang itu jadi dia itu kan daily ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Seingatku daily itu. Nah, itu dalam waktu 3 hari berturut-turut itu gitu terus. Tapi secara di penerimaan tunai ditarik itu nggak ada. Aneh kan? Itu memang error. Cuman aku saranin ke cabang untuk OTRS sih waktu itu. Coba konfirmasi ke BOM terkait hal ini. Apakah ada salah apa ini? Karena hanya satu edisi itu aja, yang lainnya enggak. Itu sih Mbak. Hmm. Nah, pernah ada memang aku satu yang kayak gitu dan itu bukan apa, jadi beda orang kan ya. Padahal sudah Iya, di-assign ke ini tapi keluarnya beda orang. Aku pernah ada satu iya. sekali Jadi aja dia sih. masuk terus ya SDD-nya. Oh, dan ini masuk terus. Cuman ya mungkin kalau misalnya mendapati hal seperti itu, saran saya ya kita harus dalemin lagi kronologisnya seperti apa, Mm-mm. dalemin lagi. Eh, apakah memang pada saat itu ada case tertentu. Nah itu kan mungkin dia nanti iya ini memang waktu itu memang ada case seperti ini terbukti dengan masuk DSDD, saya udah naikkan OTRS atau sudah konfirmasi lewat BOM. Nah nanti tinggal tinggal evidence-nya apa yang dilampirkan oleh cabang yang bersangkutan. Itu sih kalau aku gitu sih Mbak Nah, soalnya memang Kalau kadang-kadang seperti itu ada kalau kadang. di sana biasanya apa Mbak evidence-nya? F207 aja yang ada approval. eh ya, tapi dia biasanya BOS-nya dia akan konfirmasi ke BOM sih Mbak. Kenapa apa ada apa dengan edisi ini gitu loh. Sambil dia lampirin apa report penerimaan tunai AIS-nya, terus bukti assign edisinya kayak gitu. Gitu. Dia konfirmasi ke BOM sih Mbak waktu itu. Nggak tahu kenapa, apa sistemnya lagi bermasalah atau bagaimana. Saya habis itu nggak ngerti aku. Nggak nanya lagi Berarti dia karena setelah sistemnya itu nggak keluar lagi. ketika assign dia print ya supaya kelihatan. Oh, 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 oh. Oke, Ya. oke, oke Mbak. Thank Sebenarnya you. paling enak itu kalau ada beberapa cabang itu kan suka lebih pakai manual. Tapi kalau saya pribadi lebih suka pakai sistem. Karena kalau sistem itu menghindari atau kita bisa langsung tahu ada kesalahan. Ya kan? Benar-benar. Kalau manual itu lemahnya kita sudah assign, takutnya kita kelewat assign, terus habis itu ada penerimaan tunai di habis Mm-mm. dikasih langsung ada penerimaan tunai kan tercapture di SDB kan Mm-mm. biasanya gitu. Gitu Benar. sih. Ya. Oke, Oke. berarti untuk yang scope ini kita tambahin satu tadi ya, terkait dengan kesesuaian approval assign edisi H+0. Lalu untuk ini 2041, proses penerimaan pembayaran tunai dari konsumen. Proses pengecekan pasdu di atas 30 hari atau tidak, itu pasti nanti ada F446 yang harus dilampirkan apabila ada pembayaran dari debitur dengan pasdu di atas 30 hari. Ada case kah, teman-teman, terkait dengan hal ini?
Biasanya yang bikin siapa? F446 di tempat teman-teman. Cabang handling. Cabang handling ya. Nah, Oke. mungkin jadi polemik tuh gini Bu, di beberapa cabang ya. Kadang kita juga ini sharing aja ya. Kadang bingung juga gitu. Kalau dulu kan semua S446 itu dipakai waktu belum ada istilah zoningan ya. Jadi mau dia bayar di cabang sendiri pun gitu kan ya. Cabang pemilik kontrak pun ketika memang kontraknya pas lebih dari 30 hari. 2 kwitansi, lebih dari 30 hari, terus dia mau bayar entah satu atau karen kan tetap pakai F446 ya. Itu untuk apa namanya, mengurangi resiko si kasir itu kok asal nerima aja tapi nggak ada konfirmasi gitu. Cuman kalau panduan yang sekarang itu kan dipakai hanya ketika apa namanya, konsumen itu bayarnya itu di cabang bukan pemilik kontrak, tapi misalkan kontrak Cirebon nih taruh ya, kontrak Cirebon, tapi dia bayar di Majalengka misalkan kayak gitu kan. Nah, tadi kan cabang Cirebon ngirimin kan ke Majalengka. Ya, Nah, untuk terima itu. nah sedangkan kalau misalkan si konsumennya sendiri konsumen Cirebon nih gitu kan, terus dia pasdu lah, taruhlah 3 bulan pasdu, tapi dia cuma mau bayar satu, kan si kasir cuman konfirmasi aja ke admin call kan boleh apa enggak, misalkan boleh ya udah langsung terima, tapi nggak ada evidence apapun gitu tuh. Nah, minusnya S446 yang sekarang tuh kayak gini. Nah, apakah di cabang teman-teman yang teman-teman handling punya kebijakan sendiri gitu, jadi misalnya nabrakin S446, jadi mau itu konsumen bayar di cabang pemilik kontrak Cabang atau pemilik di kontrak cabang ataupun handling, ya pakai semua gitu. Itu gimana kalau di kalau di tempatku kebanyakan pakai semua, mungkin buat evidence ya. Soalnya mungkin kasir juga nggak mau disalahin kok diterima gitu. Padahal itu misalnya kayak contohnya Mbak Eva kalau di Malang berarti punyanya cabang Malang sendiri, tapi dia karena lebih dari 30 hari kasirnya mungkin takut juga ya. Jadi masih dilampirkan. Di tempatku tidak mau. Mereka malah senang kalau tidak pakai di cabang sendiri. Kayak apa ini? berarti tempatmu ngikutin ketentuannya ya Mbak ya? Ya ketentuannya sih memang gitu Mbak. Nggak Iya, masalah sih tapi sebenarnya kan ya. maksudnya kita tadi kan ada resiko ya. Maksudnya apalagi untuk yang pasdu banyak-banyak gitu kan. Terus nanti ternyata amannya belum koordinasi atau apa kayak gitu. Agak riskan sih. Cuman ya karena SK-nya state-nya gitu. Mungkin ada yang sudah SOP kan kali ya pasti ya. Kalau belum ada bolehlah saya ini pusing. Nggak bisa Masih SOP Mbak itu. Itu nggak bisa SOP. Gak bisa ya. Bisa nggak ya? Sudah Apa masuk paper ya jadinya? regulasi tidak ada Mbak Eva. Regulasi tidak ada. Regulasinya ada. Berarti paper. Regulasinya Regulasi ada, habit ada kan? Paper berarti jatuhnya. Nantilah kalau paperku nih. Iya ya, paperku masih Jadi diajuin. sebenarnya kalau yang ini sih ini ya tergantung cabang masing-masing sih kalau aku bilang ya. Kalau secara SK memang sudah tidak diatur lagi, tapi kembali ke cabang masih ada yang dipakai. Jadi kalau misalnya cabang sendiri yang terima ya nggak pakai itu ya kita juga nggak bisa kenakan karena kita patokannya juga dari SK, dikembalikan ke SK aja. Ya. Oke, proses pengecekan sistem oleh kasir sudah pasti ya, no issue. Kemudian proses penerimaan pembayaran tunai di atas 100 juta kayaknya sudah nggak pernah ya, karena kan pelunasan sekarang juga harus on prepayment. Masih ada nggak sih yang terima di atas 100 juta? Ada. Cabang aku nggak ada. Ada. Bandung Ada. 500 juta. Masih. Samarinda ada. Gimana? Jadi Baru lengkap nggak dokumennya? Clear. Clear ya? Oh, berarti aman ya. Tanda tangan BWSH paling. Ini Gimana, Jadi Bu? temuan itu. aku sorry, ya koreksi kalau aku salah ya. Kemarin itu kenanya adalah di Samarinda itu filingnya. Jadi dia nggak di filing di report. Mbak, kalau sesuai Kopiannya. ketentuannya memang bukan kopian. Nah, Oh. Iya, pikir maksud aslinya. aku aslinya kan memang nggak di report ya. Ya, Tapi di filing maksudku sendiri. Estia Evidence itu baiknya kopinya di copy gitu nggak sih? Di Buat copy tracking dimasukkan ke aja kan. report gitu, Mbak. Iya, karena kan kita nggak tahu ya, dia pas filing report itu kan cuman sebulan pun belum tentu sekali kan ya. Aku takut kayak riskan hilang gitu loh, Mbak Arin, Mbak Eva. Kan cabang gede dan filingnya tuh nggak rapi gitu kalau menurutku ya untuk cabang large yang underku ya.
Dia filingnya di mana? Naruhnya di mana, Mbak Intan? Dia itu kayak cuman ya kayak ditaruh di map gitu. Bisa ditaruh di kasir atau ditaruh di BOSH gitu sih. Hmm, aku nggak pernah sih Ya, soalnya ini. aku Nggak pernah nemu tapi terima kayak waktu gini. yang semester tahun kemarin sih. Atau 1 tahun kemarin. Jadi endingnya akhirnya cuman aku rekomendasi ini sih. eh ada kopiannya. Jadi tetap ada Hmm, filenya di report dulu. oke. Ada tambahan yang lainnya? Next ya, proses penerimaan angsuran. eh ini tadi itu, oh penerimaan angsuran debitur ya. Jadi proses penerimaan angsuran debitur, pasti kita berarti lihat ini ya, pada saat terima apakah dilakukan apa, sesuai enggak, dihitung enggak, diinputnya sesuai enggak, ini kan. Sama ini jadi satu ya, proses validasi keaslian uang tunai. Sama ya, nggak ada Dan proses penerimaan mungkin bisa ini Bu Ririn gimana? validasi juga sebenarnya yang bayarnya apakah memang konsumen Oh atau ya, debitur ya. atau debitur. Jadi kalau misalnya bukan debitur, wajib dituliskan siapa PIC yang melakukan penyetoran. Ya, benar sekali. Itu ya Mbak Eva ya. Oke, proses validasi keaslian uang tunai berarti dipastikan dilakukan sinar UV atas penerimaan uang. Emang enggak ya teman-teman mengalami gini? Eh, dia tidak pakai sinar UV, tapi alasannya karena dia sudah pakai mesin hitung. Gimana Pernah coba? ada, pernah. Jadi Karena karena rame si ya. mesinnya ini udah ada UV, jadi dia nggak pakai UV lagi. Itu. Terus gimana? Sama. Itu jadi perdebatan OM ku sih. Karena kan jujur nih aku pun skeptis ya sama mesin ini kan kadang bisa error ya. Iya, Mata orang aja error, mesin error gitu kan. iya. Aku rekomendasiin aja loh padahal waktu itu nggak aku kenain kan. Mm-mm. Aku rekomendasiin Nyolot walaupun sudah dia dia pakai apa namanya mesin. mesin tetap di UV secara manual kayak gitu kan. Mm-mm. Cuman ya untuk di OMM-nya masih ya ngapain 2 kali kerja orang udah ada UV-nya ya. Terus kan setor di banknya juga aman gitu, nggak pernah ada uang palsu. Ya belum kena aja. Ya belum kan. Kan belum kena aja itu. Mm-mm. Padahal cuma aku kenain rekomendasi loh, Tapi bukan udah nggak terima. temuan. Mbak Intan, Ya mungkin Mbak bisa Suli. pakai cara gini. Kalau di Bandung itu ya, kebetulan kan di Gimana Mbak Eva? mesin hitungnya tuh udah ada sinar UV-nya itu kan di cabang Bandung tuh. Kalau di Hmm, Pamsat Jabar ya. Nah itu tuh dia pernah nyobain gitu kan. Dia pernah nyobain pakai kertas. Jadi si uang Oh ya kebayaran ya. itu dilampirin ke oh kertas gitu ya. kan. Diselipin kertas gitu Mbak Eva. Diselipin kertas dia Terus? nggak mau masuk gitu. Jadi mungkin salah satu ngetes misalkan apakah uang itu palsu atau enggak itu kalau misalkan dia palsu dia nggak akan mau narik uangnya. Mungkin salah satunya kayak gitu karena kayak kalau misalkan mau dimasukin juga agak susah ya gitu kan ya karena Enggak sih, enggak di akan bank-bank masuk juga kan sih. udah pakai sistem yang kayak gitu gitu. Iya gitu. Iya, iya, iya. Jadi, tapi ini sih kembali lagi ya, dipastikan pada saat penerimaan tunai kalau memang pakai mesin hitung itu, ya dipakai takutnya ketika terima 100 atau 200, dia Mm-mm. nggak pakai mesin kan, pakai harus Ya. di sinar UV kan. Masa 100 atau 200 kalau misalnya cuma nominal dikit pakai mesin kan enggak. Dipastikan aja itu. Ya. Masanya di Oke, sini gitu Mbak. masa 100, 200. itu juga Heeh. masuk, masuk gitu, masuk mesin. Enggak sih, masuk mesin. Oh. Ya, ya nggak apa-apa sih kalau memang masuk mesin, Literally it's emang kayak okay. tapi nggak apa-apa sih. Jadi kayak eh ya ya aku Padahal lebih lama. Padahal ngitung gini 100 200 itu cuma padahal dilihat. cuman 100 di bawah 1 juta lah ya, di bawah 1 juta tuh Mm-mm. masih pakai ini. Oh, oke oke. Sulit.
Oke, langsung kita ke skop 2042, proses penginputan pembayaran tunai konsumen dan pencetakan BPS, proses penginputan penerimaan dana, Mbak Isu ya. Berarti kan input pada saat terima uang, setelah dihitung sesuai, maka dia kasir melakukan penginputan penerimaan dana. Kemudian proses pencetakan dan tanda tangan BS, ya, berarti dilakukan cetak BS di printer dot matrix, ditandatangani oleh kasir dan yang melakukan penyetoran. Apakah ada isu terkait dengan hal ini? 042? Nggak ada ya. Paling yang pas kondisi error itu, Mbak. Kondisi error terus nggak ada approval dari BOM itu loh. Ngeprint pakai Oh, yang printer biasa kan tetap butuh rekom dari BOM kan. rekomendasi. Butuh OTRS dulu. Kalau Paling aku itu sih, Mbak. kemarin dapat kena itu juga, Mas. Saya ada kena juga karena dia printer dot matrix-nya tidak jelas. Jadi ketika Terus di di print print, biasa gitu. terus di print pakai 2 kali pakai HP Biasanya LaserJet, gitu. di print 2 kali, terus tak tanyain mana rekomendasi BOM-nya, nggak ada. Ya udah, itu kena. Kalau Mas Riko mau nanya terkait dengan hal itu, dikenakan di sini in appro, proses pencetakan BS dan tanda tangan BS berarti in appro ya. Inapro. In appro, terus pada saat infrastruktur dot matrix-nya perlu nggak usah. Rekomen aja sih waktu Rekomen itu. aja ya. Setting IT. Sebenarnya bisa kan. IT itu setting untuk penebalan atau dibikin lebih jelas. Ternyata bisa Oh, ternyata dari bisa IT. ya. Ternyata dari Kadang-kadang IT itu bisa. ini yang cabangnya nggak ngerti berarti ya. Oke, Mm-mm. berarti mungkin bisa dikoordinasikan dengan Agas, dengan IT ya, IT. jika terjadi Jadi nggak perlu menemukan hal ganti itu. gitu sebenarnya. Mereka kan Bisa. terus apa iya harus ganti printer? Defense-nya kan gitu kan akhirnya. Sebenarnya ternyata sama IT di otak-atik aja dia bisa lebih tebel, lebih jelas sih. Oke. CKBS. Kalau yang di bagian ini tuh, kan kalau aku baca SOP monitoring itu ada ya yang proses permintaan atau penukaran bukti pembayaran dengan bukti setoran. Oh, Itu itu apakah masuk? Ya. Oh, kalau yang payment point ya, bayarnya Iya, kalau nggak payment salah point, konsumennya kalau nggak bayar. stroke edisi ya Mbak ya. Kan ada aja tuh konsumen yang minta tuker tuh. Kalau Ada di prosedurnya itu sih ada gimana prosedurnya Mbak Nak? minta asli stroke edisi ke debitur. Kalau ya bukti stroke edisi misalnya ya. Terus ya ada pembayaran, lakukan pengecekan status bukti pembayaran dan status pembayaran, kemudian terima debitur atau wakil debitur yang meminta. Oh sorry, ini kayaknya aku salah alur deh, sorry. Bukti stroke edisi, mungkin baca sama-sama ya, halaman 34 sih dia kalau di aku. Minta bukti asli, terus konfirmasi dan serahkan untuk edisi atau bukti pembayaran lainnya dan identitas ke BOSH. Kemudian, Oh, ini tukar iya, BS ya. iya benar. Tukar BS. Jadi kalau BS. misalnya debitur pembayaran via edisi atau via payment Kan point, divalidasi juga ya. dia melakukan tukar bukti setoran yang asli, yang merah, yang merah, ya kuning Tapi ini biru masih maksudnya berlaku gitu. kan ya? Kalau masih di payment monitoring sih masih berlaku, tapi sebenarnya kan sudah Jarang bagus. sih sebenarnya. Jarang, hampir nggak ada malah. Karena hampir nggak ada, karena kan bukti bayar sudah diakui sebagai bukti bayar yang sah, pembayaran lewat payment point maupun lewat edisi. Cuma kan kadang ada aja tuh konsumen yang kayak ya nggak terima aja, dia bilang oh bukan dari BFI, ini bukan dari BFI, aku mau minta Ya, yang bukti. atau mau ditambahkan di skop ini Menurut teman-teman gimana? proses penukaran, ya. Iya, Proses bukti pembayaran dengan bukti setoran BS. Boleh. Semakin banyak semakin bagus kan? Dan relevan yang penting kan? Ya. Oke. Nomor, udah ya, clear ya. Berarti kita ada tambahan skop satu lagi. Kita tadi sudah 2 ya. Yang edisi H+0 sama ini ya, masih 2 ya. Yang Terminal perubahan. login tadi? Oh, Inappropriate terminal tadi? appropriate ya. Iya. Oke.
Terus sekarang selanjutnya adalah terkait dengan proses penyimpanan uang tunai after diterima dari konsumen. Simpan di tempat penyimpanan, artinya di cashbox ya. Di cashbox atau mungkin kalau di kasir masih ada laci yang buat ini, ada nggak? Masih ada nggak? Masih ada, tapi Masih terkunci. Terkunci, Lacinya bisa harus dikunci. harus Iya. terkunci. Berarti clear ya yang ini ya. Oke. Kemudian proses eh, penerimaan mau TD. nanya dong Ya, gimana Mbak Intan? yang terkait laci tadi. Mm-mm. Lacinya kan harus terkunci. Mm-mm. Nah, tapi ada cabangku tuh jebol, jadi nggak bisa dikunci. Terus Cuman uangnya taruh mana? setiap, jadi iya di laci, cuman lacinya nggak terkunci kan. Jadi setiap Mm-mm. dia akan keluar dari ruang kasir, Mm-mm. uangnya itu dia pindahin dulu ke cashbox. Gitu Oh, clear kah? selama ada kasirnya masih di tempat itu, di bilik kasir, uangnya masih di laci. Tapi ketika dia mau keluar atau mau kemana, itu langsung dipindahin ke cashbox. Gitu Mbak Iya Intan atau maksudnya. heeh, atau dia kadang kalau misalkan cuman ke kamar mandi gitu kan, Mm-mm. ke toilet tuh kan bentar aja tuh kadang dia minta BOSS-nya gantikan dulu dia di depan jadi setiap dia ke toilet si BOSS-nya akan jaga di ruang kasir gitu jadi uangnya tetap di laci Kenapa nggak gitu. langsung di cashbox aja Mbak? Nggak cukup kah? Habit sih mbak karena uang uang licik-licik gitu kan jadi dia males bagi-baginya gitu loh karena kan di laci udah terbagi-bagi tuh kan jadi dia Hmm. nggak di cashbox gitu sih habit sih. Kalau menurutku, kalau aku ya, kalau save-nya lebih Heeh, baik langsung di cashbox. cashbox ya. Kan cukup cashbox-nya gede kan, kalau cashbox-nya kasir. Cashboxnya gede kok. Ya, Cukup sih. gede kan, cukup kan. Cukup sih kalau net cukup. Tuh. Takutnya ada lupanya. Ada lupanya tiba-tiba di keluar. Nggak ini ya. Kan Nggak soalnya lupa masukin buru-buru gitu kan. buru-buru atau Takutnya. takutnya itu sih. Karena nggak ada, udah jebol tadi, nggak bisa terkunci. Iya, nggak Kalau bisa kalau terkunci aku dia. sih itu, gimana menurut Oh, yang lainnya, teman-teman? bisa sih, Mbak Rin. Noted, noted. Kecuali dia ganti laci sekalian gitu ya. Iya, Yang bisa dikunci. kecuali dia mau perbaiki laci uangnya itu. Hmm, Ya. Noted, sama sih noted, kayak noted. Mbak Ririn. Mm-mm. Mbak, Menurutku, aku mau dong yang tentang simpan uang di tempat penyimpanan ini, aku mau sharing sedikit mm-mm, mm-mm, terkait sama cashbox, mm-mm, cashboxnya kasir. Kan jenis cashbox kasir itu kan ada yang pakai kunci, tapi dia pas mau bukanya itu kan diceklek dulu gitu kan ya. mm-mm. Diceklek dulu baru dia kebuka ke atas Ya, kan. Nah, yang aku mau tanya, kalau seandainya nih, kan kombinasi itu kan nggak mungkin diacak setiap kali dia ini kan. mm-mm. Setiap keluar diacak Ya, terus ya masuk. nggak mungkin kan. Nah, jadi lebih, kalau menurut aku lebih baik kalau dia mengunci. Nah, tapi kalau kondisinya dia tidak melakukan penguncian, jadi dia setiap kali, aku sih sempat ngelihat di beberapa cabang ada yang mereka tinggal nyeklek doang gitu loh. Jadi Oh, mereka jadi tidak nggak nyolok dikunci. kunci lagi gitu, nggak dimasukin kuncinya, mereka langsung ceklek aja gitu di kasir. Tapi kondisinya memang cashbox ini ada dengan di kasir terus ya, ada PIC-nya terus di Enggak, situ. selama ada PIC-nya nggak masalah sih Mbak Nat. Oh, Kecuali kalau PIC-nya lagi keluar itu harus dikunci. oke, berarti aman aja ya kalau seandainya Ya, dia karena orangnya masuk ada di situ ya. situ kan daripada buka tutup lama-lama kuncinya patah. Itu Heeh. sih. Ya, Berarti kalau kayak gitu biasanya direkomendasikan untuk dikunci apa biarin aja nggak apa-apa gitu. diingetin aja kalau setiap keluar wajib terkunci. Oke. Jangan lupa gitu. Oke, Karena Mbak. kan kalau misalnya dia stay di situ kayaknya juga masih eh, masih dalam pengawasan dia kan. Oke, Mbak, sama satu lagi. Kalau misalnya nih kan cashbox itu, maaf, pagi-pagi, kadang kondisinya itu si kasir itu sudah melakukan penerimaan uang. Tapi Mm, dia mungkin belum ambil cashbox nih. Kolektor udah kucuk-kucuk datang aja mau ngasih duit nih. mm, Kadang kan dia terimain dulu nih dari kasirnya, walaupun dia belum ambil cashbox. mm, Kondisi kayak gitu, eh, nah aku pernah ngeliat satu case. Jadi dia terima uangnya,
karena dia belum ambil cashbox, akhirnya dimasukin ke laci dulu, laci yang tidak terkunci. Terus dia ke belakang ngambil cashbox, kemudian dia balik lagi. Nah, kalau dari teman-teman, apakah kalau di cabang kalian ketemu hal seperti itu di angka temuan atau enggak? Karena kan maksudnya kan itu di dalam laci yang tidak terkunci ya. Tapi dia sih cuma beberapa menit ya, maksudnya ke belakangnya gitu. Dan itu kan memang langsung terhubung. Ruangan kasir itu kan biasanya langsung terhubung sama operation ya, gitu. Jadi masuknya cuma dari tempat operation aja. Ada yang kayak gitu, ada juga yang enggak gitu. Kalau yang dari tempat operation langsung bisa masuk, apakah dari teman-teman ngangkat jadi temuan ataukah cuma diingetin aja nih, ini nggak boleh gitu, rekomendasiin aja. Kalau di tempatku Mbak Nana, ketika mereka selesai nerimain uang dari kolektor itu, kasirnya yang di tempatku nggak ada yang simpan di laci sih. Jadi mereka langsung terima, langsung pergi ambil cashbox. Jadi uang itu masih Bawa dipegangnya ya. sama dia sih. Dibawa sama dia kok di tempatku. Gitu. Jadi pas mereka Iya. nerimain, si biasanya udah standby di dekat kasanya. Jadi mereka tinggal langsung buka kunci ambil cashbox gitu sih. Kak, Kalau di menurutku ya tempatku gitu. gitu sih. Mending nunggu dulu sebentar ya. Aku tak ambil cashbox berapa lama sih? Mm-mm. Kan juga deketan kan. Tunggu sebentar Iya, biar dipegang dulu sambil ngambil cashbox. Karena kan lacinya tidak bisa mungkin di terkunci reminder. tadi ya. Itu cuma Mm-mm. rekomendasi aja sih. Rekomendasi ya Mbak ya, Mas. Ya. Oke. Thank you. Oke, selanjutnya 2044 proses penerimaan fidusi dari konsumen. Nah, ini Mbak Eva ya, proses penerimaan fidusi dari marketing. Jadi kalau dari marketing ya itu mah tetap Mbak apa namanya, kita kan ngelihat prosesnya lebih ke marketingnya pakai F024D atau enggak gitu kan. Cuman penambahan scope laginya adalah penggunaan logbook S1 berapa tadi itu 160 ya? 60. 60 ya? 160. 60. Ya. Jadi penambahannya di situ. Jadi walaupun sama-sama judulnya penerimaan fidusi dari marketing, tapi kita bedain gitu. Kita ngelihat prosesnya apa. Kalau yang sini pakai F024D atau enggak. Terus kalau yang logbook ketika memang sudah diterima dari kan F024D itu kan berarti proses di awal nih ketika dia marketing setelah terima sama si konsumen ya. Nah, ketika di operation kan seharusnya ditulis di F160. Oke, Gitu. berarti Penambahan scope. penggunaan F160 terkait serah terima Logbook F160. logbook F160 atas penerimaan fidusi dari marketing ya. Marketing, ya. Nggak usah fatal score sih, cukup sesuai atau nggak sesuai aja. Oke. Lalu proses penerimaan fidusi dari debitur. Mbak Rin, yang dari Belum. marketing tadi, saya pernah ketemu kondisi pakai F024D, maaf ya agak berisik, kebetulan di bawah tangga. Agak berisik penerimaan fidusi. Sampai Kak Astagfirullah, fokus sampai mati nggak kur. fokus, berisik banget, tapi memang bener kok, berisik banget. F024D yang bawa marketingnya PDC, terus sampai di kantor dikasih ke ini based on ini ya, ceritanya dari cabang ya, versi cabang, dikasih ke operation, di input yang tanda tangan di sana. Kalau based on SOP payment monitoring kan yang tanda tangan harusnya marketing nih karena pas ke F024D. Terus ternyata di sana ditandatangani oleh konsumen. Alasannya pada saat kembali ke cabang konsumennya ikut untuk karena ada yang belum ditandatangani dan nggak bawa dokumen ya. Itu sih saya nggak tahu ya benar atau enggaknya. Tapi kan secara penandatanganan counter system yang keluar kan seharusnya walaupun itu ada konsumennya, tapi karena ada F024D ditandatangani tetap oleh marketing gitu kan. Nah, kalau penjelasannya seperti itu, konsumennya datang terus yang ditandatangani penandatanganannya oleh konsumen juga, apa tetap masuk atau gimana ya ininya ya? Kalau menurut teman-teman, karena dia tetap pakai F024D gitu maksud saya. Atau Takutnya ilangin aja F024D-nya
tanda tangan Ya, itu gitu. ya harusnya nggak perlu F024D kali ya kalau debiturnya langsung ke situ. Di void Harusnya aja, betul. diminta lagi kan. Tinggal nanya aja waktu itu udah dikasih enggak? Oh udah saya minta lagi. Jadi di void kalau memang ini untuk sendiri aja gitu. Tapi kalau kalau misalnya Iya kan? dua-duanya ada kan jadi gimana ya? Yang satu jadi seolah-olah punya dua dong kalau tanda tangannya. Jadi saya malah ngerasanya ya kalau versi itu bener oke lah ya gitu. Tapi kalau versinya ternyata ngehnya cabang ya yang kantor yang di print system itu adalah yang ditandatangani konsumen, tetap ditandatangani konsumen, berarti bisa jadi tanda tangannya adalah tanda tangan Dipalsukan. ya terindikasinya akhirnya seperti itu kan gitu. Mm-mm. Ya setelah saya cross check sama tanda tangannya memang sedikit berbeda ya. Berbeda. Mm-mm. Nah Mungkin tapi mungkin mereka alasannya seperti nggak itu. ngerti bahwa pada dasarnya kalau kita input yang kan kalau misalnya pakai apa F024D nanti kasir kan input sendiri terus ada tanda terima pakai edisi kan ya. Ya Mungkin dipikir karena itu namanya debitur, marketingnya udah tanda tangan aja nama debitur padahal kan nggak gitu ya konsepnya. bener itu dia. Ya sih akhirnya tetap masukin sih, siapa tahu nanti ada hal yang sama. Alasannya Mm-mm. pasti nggak jauh dari situ gitu. Iya, Konsumen iya, datang iya. kok akhirnya gitu. Nggak mungkin lah. Lah ngapain kalau datang? Kok Tapi repot itu banget. Iya, iya. Bu Ririn mau nambahin. Kalau misalkan ada case kayak gitu, sebelumnya udah serah terima sama marketing kan, terus tiba-tiba konsumen datang ada kekurangan. Nah, mungkin kalau misalkan mau di inlinein si marketing yang nerima PDC-nya itu satu kantor apa enggak gitu, karena kan di SOP payment monitoring itu ada penerimaan PDC oleh marketing dari konsumen itu di cabang. Jadi kalau misalkan memang di awalnya sudah sama marketing, kenapa nggak sama marketing aja gitu? Jadi biar nggak usah nge-void si F024D yang sebelumnya, terus si kasir effort lagi gitu kan yang nginput Input di di edisi. Sip. Nah, Ya, jadi mendingan diketemuin lagi sama konsumen. Jadi benar-benar si kasir nerimanya dari marketing gitu. marketing. Mm-mm. Oke, Oke. oke, oke. Emang kadang-kadang suka di luar nurul mereka ini. Oke, sekarang kita sampai edisi pengecekan sistem oleh kasir. Berarti kan kalau pengecekan sistem oleh kasir ketika terima PDC mereka harus mencocokkan apakah nominalnya udah sesuai dengan angsuran, jatuh temponya dipastikan juga, kemudian terkait dengan proses validasinya, penulisannya, nominal, spesimen, karakter penulisan ya, karakter penulisannya apakah dia cek atau giro, apakah perlu kita lakukan cross atau pencoretan, apakah harus ada koreksi dan bagaimana mesti dilakukan pengecekan oleh kasir. Itu clear ya yang ini ya. Mbak, soal PDC, kalau Mm-mm. dia sebenarnya ada penebalan, kita ngerasa itu penebalan. Fontnya beda sama yang lainnya dan memang lebih tebal, pakai pulpennya pun beda gitu kan. Mm-mm. Cuman cabang tetap kekeh, toh juga yang bulan sebelumnya bisa masuk kok gitu. Dengan kondisi yang sama gitu, fontnya berbeda. Sedangkan di SOP Payment Monitoring kan kalau nggak salah ada selama yang penting fontnya juga tetap harus sama, dipastikan Mm-mm. fontnya sama gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Karakter Itu lebih penulisannya kan. karakter Mm-mm. penulisan. Karakter penulisannya itu berbeda tapi bisa masuk yang di bulan sebelumnya. Sedangkan pada saat kita lakukan pengecekan, kita ngerasa benar-benar beda gitu. Ada Apakah foto, kita cuman ada lihat ya fotokopi wes nggak ya Mas Riko ya? Yang apa itu bulan maksud? sebelumnya. Ada. Foto, emang iya, Memang kelihatan penebalan di tanggal kalau tapi nggak salah bisa ya clear. tanggal dan bisa clear. Nah selama kita based on itu aja misal ya udah clear, si Kalau banknya bis clear kok gitu. pasti kan cabang akan gitu. Orang banknya yang punya punya giro Nah aja clear kok QA ini ngapain itu dia kadang kan gitu. ngurusin kayak gini Wong paling ya gitu clear kan. loh gitu ya, kalau Heeh. bilangnya gitu Ya paling clear gini aja loh. Mas Riko supaya kita tidak menjadi apa namanya menjadi ini ya kalau misalnya di kemudian hari ada masalah biar kita tidak disalahkan. Mungkin kalau aku tak note Mas di sininya di apa add note tapi sesuai tapi add note di note aja bahwa untuk PDC nomor sekian em, ditemui sedikit ada perbedaan atau ini namun
reason cabang itu bisa dijalankan di bulan sebelumnya, bla 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 gitu aja. Jadi kalau misalnya kemudian ada sesuatu hal, kita ada bukti, lo kita waktu itu sudah ini lo ya, sudah concern, tapi alasan cabang seperti ini dan bulan sebelumnya tidak menjadi masalah. Tuh, itu Note-nya di aja auditor gimana? ya, sesuai Heeh, tapi note di sesuai, auditor tapi jangan lupa di note, Mas. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita ada evidence-nya. bahwa kita Bahwa memang kita udah sudah ngecek pernah nih concern gitu. di situ. Cuman alasan cabang seperti itu dengan membandingkan PDC yang bulan sebelumnya yang tidak menjadi masalah. Itu aja. Kalau Oke, oke. sebaiknya begitu. Ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Rin. Oke. Kemudian proses penginputan PDC, proses penginputan penerimaan PDC, isu ya, kesesuaian antara fund dan PDC. Oh ya, kesesuaian antara fund dan PDC pernah nggak ada case teman-teman? Kalau saya pernah. Jadi sesuai dengan SK di mana fund bank misalnya BRI ya berarti fundnya harus BRI, Mandiri, fundnya BRI ya bener ya, BRI, Mandiri, Ya, BRI BCA, Mandiri BCA sama Permata. Permata. Itu Permata. kan harus menggunakan fund itu. Tapi ada suatu cabang yang dimana dia suka karena cabang itu sebenarnya cabang besar di mana 4 bank ini seharusnya ada semua. Kecuali kalau misalnya cabang kecil hanya ada Bank Mandiri sama BCA aja, otomatis kita setornya misalnya itu BRI pun kita setornya ke Mandiri atau BCA. Benar nggak? Tapi ketika bank itu keempatnya itu ada, artinya fund PDC-nya harus disesuaikan dengan itu. Itu kan ya? Menurut saya seperti itu. Jadi ada ketika saya turun ke cabang, dia kebiasaan dia maunya setornya hanya di satu bank saja. Karena biar nggak ribet pindah-pindah bank. Alasannya Pasti itu. BCA semua ya. Yes. Nah, kalau kalau di tempatku kemarin itu Mbak Ririn, Mbak Eva, Mbak Nana, Mas Riko. Jadi gini, case-nya itu kenapa semua dialihkan ke BCA ya? Jadi karena case-nya itu mandirinya di kotanya itu di Samarinda itu dia sering nolak PDC-nya sesama mandiri case-nya. Jadi ada kena waktu itu case-nya corporate, PDC mandirinya dijalanin ke mandiri, ternyata nggak bisa jalan. Alasannya? Jadi kayak mereka itu misalkan mandiri, kita kan pasti ke cabang yang deket sama cabangnya kita kan, banknya. Nah, itu misalkan banknya yang deket cabang itu nggak mau nerima PDC-nya, yang mau nerima tuh bank yang jauh gitu. Cabang yang jauh yang bisa jalanin kayak gitu. Aku nggak ngerti sih reasonnya karena aku juga belum sempat untuk validasi ke mandirinya langsung ya. Tapi pernah ada case itu dan jadi perhatian buat AM-nya juga. Makanya sejak case itu semuanya ke BCA gitu, nggak jalanin ke mandiri lagi. Itu sih. Kalau di tempatku pernah aku semester kemarin kalau nggak salah di Karawang itu memang karena pergantian kasir, jadi di fisik PDC-nya itu bukan nggak kurang nomor fund di depannya, jadi cuma ditulis nomor kontraknya konsumen aja gitu. Terus Oh, jadi nggak ada fund-nya gitu Mbak Eva ya? nggak ada kode fund-nya. Jadi terus apa namanya dia sempat sempat itu pada saat ngisi slip store ke banknya juga lupa gitu nggak masukin kode fund-nya gitu kan, jadi tetap nomor kontrak aja masuk tapi jatuhnya kan ke suspend dan lumayan cukup lama dan ternyata dia nggak cuma 1-2 PDC aja banyak. Nah itu sih kalau kemarin kondisi kayak gitu tetap aku kenain walaupun sebenarnya secara pengisian dan lain-lain udah clear tapi untuk di nomor fund-nya nggak sesuai jadi ada delay dan ada suspend itu butuh effort banget, belum lagi ngerubah status PDC-nya karena kan pasti depositnya jadi lama dan itu masuk SDD juga sih. Ya. Berarti seharusnya gimana teman-teman? Seharusnya kalau BCA harus BCA mandiri-mandiri atau bagaimana? Atau disesuaikan dengan kondisi cabang? Kalau yang case-nya Nah, Mbak Intan sih itu saya yang aku pikir bingung. karena case khusus ya. Mm-mm. Selama Tapi memang menurutku gini Mas Riko, secara payment monitoring itu kan sudah tertulis wajib kalau nggak betul. salah.
Iya wajib kan, memang tertulis wajib kan. Kalau misalnya terjadi seperti itu, artinya apa? Cabang dari awal harus lakukan OTRS pengembangan atau ya. penyimpangan ke POM. Aku sih itu. Ya nggak? Karena di Iya, harusnya ada monitoring inisial tertulisnya, memonya dulu gitu ya. Ya, iya, karena kan ditabrakin sama SKP monitoring kan sudah tertulis wajib gitu loh. Wajib ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi kalau memang nggak apa-apa sih, kalau memang aku kemarin ya bilang nggak apa-apa, kalau alasannya kan kemarin jauh bla 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 orangnya cuma satu, kalau harus keliling ya nggak apa-apa. Kalau memang cabang Benar. seperti itu silahkan. Tapi di awal langsung memo atau ajuin ke POM bahwa untuk pengecoran cabang melakukan penyimpangan terkait dengan pengecoran PDC. Pakat gitu nggak? Kalau aku sih gitu. Itu berlaku gini nggak ya Mbak? Karena aku nggak masuk CBP ya. Karena kan Mm-mm, PDC-nya kalau sekarang kan semua ke CBP tuh ya. mm-mm, mm-mm. Nah, apakah CBP tuh ngejalaninnya itu sesuai Oh, loh, fund-nya yang kan dituliskan di biro nggak ya? iya kan Sesuai. gironya kan diterima cabang dulu kan Mbak. Ketika cabang terima kan berarti dia harus memastikan bahwa fund-nya itu fund apa dulu, disesuaikan dengan Hmm, warkapnya. mm, mm, mm. Kan JPP tinggal jalanin aja, ya Betul. nggak sih? Jadi tanggung jawab Tetap semua ada di concernnya di cabang cabang ya. ya. Tetap Karena di kan Betul. cabang ya berarti awalnya ya. kan yang terima Coba aku cabang. diskasin ya. Mm-mm, Coba mm-mm. aku diskasin ke OM-nya nanti ya. Thank you, Oke. teman-teman. Oke. Berikutnya adalah proses pencetakan data terima PDC. No isu ya. Oke, proses penyimpanan PDC dari konsumen. Sekarang sudah ke OPC, ada yang masih di handling oleh cabang? masih. Masih masih banyak Jogja ya Mas masih Riko? di handle cabang, masih Ini ada banyak. cabang. Clear. Tapi Tegal Clear ya, cabang. tapi di ini ya, clear ya. Kesesuaian antara fisik PDC dan status PDC pada saat open paling di tempatku yang banyak cancel yang sudah 10 tahunan masih di situ. Aku rekomendasiin untuk ini aja sih. Dosen. Ini aku Apa mau namanya? nanya dong Mm-mm. terkait ini. Teman-teman itu kalau seandainya opname, apakah sambil menyocokkan juga dengan yang ada di apa sih? Sekarang apa namanya masih CBP? Pakai di zoning ataukah enggak? Gitu. Soalnya kan kalau aku itu biasanya adalah aku opname, jadi aku tarik all data, terus aku Mm-mm. opname yang di cabang, kemudian aku kirimkan datanya ke zoning untuk mereka juga opname di sana supaya menyamakan. Ada nggak sih yang selisih gitu? Kalau aku gini Mbak Nana, kalau misalnya aku turun di cabang yang aku outname yang on cabang, kalau yang PDC-nya yang ketika PDC yang di OPC ketika aku turun di OPC, jadi aku tarik semua yang punya cabang. Gitu sih. ya, Hmm, sama kayak Mbak sama Ririn. aku sama kayak Mbak Nana karena kebetulan memang si apa namanya yang PDC-nya di OPC itu kan cuman Bandung Raya aja dan Bandung Raya itu Oh, cabangnya kan deket-deket banget nggak dekat-dekat jauh jadi sekalian. dekat-dekat terus juga kita sambil ngecekin kan pasti reportnya kan ada di OPC tuh report petiketnya jadi pas ngecekin ke sana sekalian ngecekin PDC yang ada di OPC juga jadi cabang iya OPC juga iya gitu. Boleh sih. Mana yang Berarti kalau ada kesalahan gitu yang kenanya di cabang gitu. tetap Bisa kena ya? cabang kan? Tetap Iya. kita Cabang kan cabang. ya. Penerima pertama cabang Penerima ya Mas pertama. Riko ya. Oh, dia kan filter ya, filter pertama. Nah kalau cancel, saya sih kondisinya di sini di Jogja, penerima punya corporate-nya kan beda gedung. Ada kondisi cancel tapi belum ditulis cancel. Yang kenanya corporate atau cabang ya? Punya corporate, punya kontraknya Corporate, corporate. punya corporate. Fisiknya di mana Mas? Di Fisiknya di OPC. cabang, di Kalau cabang, di fisiknya di Jogja. Yang cabang berarti kena ngejalaninnya di cabang. cabang ya? Yang ngejalanin cabang. Oh iya, berarti kena cabang sih Mas kalau kita. Tetap ya, walaupun itu kecuali kalau penulisan di awal ya. Kalau Iya. penulisan awalnya yang salah, baru itu yang kenanya corporate gitu kan. Oke. Kesesuaian antara fisik PDC dan status PDC sistem review of name clear ya. Oke, kesesuaian ketentuan penyimpanan PDC. Jadi di dalam kantong PDC diberi tanggal jatuh tempo dan lain-lain. Ini bisa di zoning, bisa di cabang, kondisinya harus seperti itu. Tapi kalau ini kondisi yang memang masih aktif ya mungkin ya. Tapi kalau seandainya dia kondisinya udah cancel tuh
kondisi kalau di cabang mereka kumpulin jadi satu, udah Iya, nggak di ini nggak apa-apa kan ya? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku juga gitu Mbak, biasanya disendiriin, nggak dijadiin satu kantong yang aktif. Ya, oke. Kemudian proses deposit PDC, proses pengecekan sistem dan penyiapan PDC yang dijalankan, ini zoning, proses serah terima PDC ke bank, ini juga zoning. Ada yang mau didiskusikan poin ini? Kayaknya boleh ditambahin scoop deh kayaknya. Ini kan lebih ke Apa Mbak? zoning ya, deposit PDC ya. Kan dia cuma proses serah Berarti terimanya proses aja. terima yang di cabang. Enggak, misalnya ini kan proses serah terima, maksud aku gini, ini agak ambigu ya, proses serah terima ini cuma nyerahin doang atau gimana? Kan karena proses pada saat dia mau clearing ke bank pun juga harus diinput di F537 kan. Nah, apakah menurut teman-teman perlu ditambahkan scoop penggunaan F537 untuk proses di deposit ini atau gimana? Atau dia sebenarnya sudah nyatu ke proses yang serah terima PDC ke bank? Nggak apa-apa Mbak, ditambahin aja. Tambahin dulu aja ya. Tambahin aja Ntar dulu masalah ditolak, kita biar lebih Toh juga clear setoran uang gitu. juga ada Kita sendiri, itu juga kasih ada sendiri. F537 juga kan tetap. proses serah terima penggunaan ya. Proses penggunaan F537 ya. 537. 5 apa 4 Mbak Eva? 537. Oke. Atas setoran PDC ya. Ya, panen sudah kita nih memang monitoring ini. Di sini nggak ada juga loh proses, ada nggak sih di sini teman-teman lihat nggak kalau kirimin PDC yang dari cabang ke sentro, ada nggak ya? Kayaknya di OPC deh itu. Oh kecil ya? Kayaknya di OPC. Yang CF615 ya. Tapi aku nggak ngeh juga barangkali ada teman-teman yang udah periksa OPC. Aku belum periksa Aku OPC, belum, jadi aku buka belum, cek sheet yang barunya. belum, aku juga belum. Atau pengiriman PDC kan sekarang pengiriman PDC dari cabang ke Ke sentro, OPC ke OPC. proses. Ya, Ya, berarti tambahin bener-bener scoop yang baru, kode yang baru. itu benar-benar baru itu proses. Kan sekarang tidak boleh lebih dari 3 hari yang masuk black book apa-apa itu loh. 4 hari, 4 4 hari yang hari masuk itu black loh. book. Ya, Betul. masukin di situ juga ya. Ya, Proses. berarti kalau mau ditambahin yang proses pengiriman PDC ke OPC BP, berarti ditambahin kita harus ngejelasin lagi di bawahnya tuh, Burin, Banyak nih Mbak. apa aja yang Proses ditambahin pengiriman PDC dari cabang ke CBP ya. OPC BP ya. Terus bawahnya apa? Ini kan skupnya nih. Pengiriman tidak lebih dari Berarti aging ya. uh, Aging pengiriman tidak lebih dari H+4 ya kalau nggak salah. Benar nggak sih H+4? iya ya. H+4. Terus kan ada Berarti tuh, mau dibikin scoop besarnya yang proses PDC dari iya, cabang ke OPC skop gitu ya. besarnya yang Terus proses nanti pengiriman turunannya ada PDC. lagi Ini gitu. turunannya Iya. banyak. Oke, Turunannya banyak mantap. ini. Makanya kan panen Mas ini loh Mas. Tema Oke. monitoringnya panen itu. Terus habis gitu, ini Mbak Eva yang misalnya kan ada tuh di pertanyaan di apa namanya asesmen kalau nggak salah, kalau misalnya kurang dari berapa hari itu ya yang diinput oleh cabang. Tapi kalau misalnya lebih dari temponya lebih dari ini dikirim itu loh. Ada Oh, kan? enggak. Kalau di, Oh di itu. di payment monitoring itu, kalau misalkan dia jatuh temponya kurang dari 1 minggu, kan berarti kan dia Mm-mm. dijalanin sama cabang. Tapi Mm. kalau misalkan dia jatuh tempo si PDC-nya masih lebih dari 1 minggu, berarti si PDC itu harus dikirimkan ke OPCBP. OPC. Tuh ditambahin juga. Kayaknya kayaknya kalau yang itu masuknya ke yang PDC yang di atas deh, Bu Ririn, yang deposit itu. Hmm. Berarti kan itu yang benar-benar di handling cabang gitu ya. Jadi ditambahin yang mana? Mana sih tadi yang deposit penerimaan PDC dari konsumen, kan tadi ada tuh penerimaan Ini. PDC. Nah ini kan ada proses penerimaan PDC dari konsumen kan. Oh. Nah berarti di bawahnya kalau mau ditambahin yang si aging lebih dari aging PD tanggal jatuh tempo yang
tanggal Tanggal jatuh tempo PDC, konsumen tanggal jatuh lebih dari 1 minggu. Gitu nggak dikirim sih ke Mas? sentro. Lebih dari 7 hari kirim sentro. CBP. Kalau lebih kurang dari 7 hari input cabang. Itu tuh Mbak Eva. Iya, gimana beneran Mas? Nggak ngerti. Jadi tanggal jatuh tempo kalau misalnya pada saat penerimaan PDC, tanggal jatuh tempo PDC adalah lebih dari 7 hari, maka dilakukan pengiriman ke sentro, ke CBP. Tapi apabila jatuh temponya kurang dari 7 hari, dilakukan penginputan oleh cabang. Diajukan bukan penginputan sih, Bu, lebih ke proses clearingnya dijalankan sama cabang gitu. Itu apa ya, Pak? Handling oleh kan kalau yang kirim ke sentro itu dia input ke PDC, edisi ya, DC for PDC Edisi, ya, iya, edisi ya for kan, edisi. menggunakan edisi. Tapi kalau yang kurang dari 7 hari langsung edisi Langsung input, langsung edisi, langsung PDC receipt. PDC receive ya. Itu ya. Proses pengiriman PDC ke JB dari cabang ke JBP tadi, pengiriman tidak lebih dari aging H+14, terus penggunaan ada logbooknya enggak ya? Penggunaan ada 615 kalau buat ngirim ke OPC. Iya, 615. 61 form 615 atas. Terus konfirm apa lagi? Sudah. Kayaknya itu dulu deh, Bu. Ya deh. Ngebut, Bu, ingat pesawat. Iya. Aku udah check in, udah check in aku. Terus Oh, Bu, ke bawah. penyimpanan PDC dari konsumen sudah, proses deposit PDC. Hold PDC, langsung sini ya. Hold PDC ya. Hold PDC, penggunaan F023. Clear. Ini bisa ditambah nggak ya? Apa Mbak? Kan proses hold PDC ya, kan ada dia kemarin itu aku ada nemu kan harusnya ada mekanisme melampirkan form ke OPC gitu loh. Jadi kita ngecek emang cabangnya ini menjalankan nggak mekanismenya itu, karena aku nemu ada cabang dia tuh nggak jalanin mekanisme itu. Jadi cuma tinggal Pak cancelin ini ya, Pak cancelin ini ya, tapi nggak sesuai dengan SOP yang ada di cabangnya kayak gitu. Kalau Oh, ini kan cuma ngecek jadi PDC tidak. doang kan. Nah, tapi kita Hmm, kan ada konfirmasi ke admin CBP untuk melampirkan F023-nya itu gitu. atau email kan, email konfirmasi Iya, email terkait dengan konfirmasi itu. eh, ditambahi email konfirmasi untuk cabang yang PDC-nya ada di OPC telah dilakukan konfirmasi by email dengan melampirkan Benar. F023 gitu kah? Iya, intinya ada itu. Konfirmasi ke admin CBP terkait F023 untuk hold atau cancel PDC. Terus proses pengembalian PDC, ditanya nggak? Ini yang proses pengembalian edisi. Bentar, Mbak. Pengembalian edisi di cabang teman-teman ada yang pakai F161 enggak ya? Ngeprint Mbak, biasanya. Return kan? F161 yang apa nama dokumennya itu logbook mutasi PDC dari operation ke marketing.
Oh, kalau misalnya yang bawa ini Home ya, ini digunakan. apa namanya? Kalau misalnya dititipin ke marketing gitu aman. Iya. Kalau di Bandung konsumen sendiri sih ngambil, jadi nggak pakai Kebiasaan di sini, 161. mau ditambahkan. Dari teman-teman gimana? Mau ditambahin yang 161 nggak? Kalau ini kondisi kalau case by case kali ya. Iya sih, kebanyakan sih karena kalau PDC kebanyakan di tempat saya juga diambil oleh debitur sendiri. Pada terima kemudian lakukan pengembalian PDC. Ini apa ditambahi jika pengembalian via Boleh Mbak kalau Yang mau, berarti marketing. redaksinya penggunaan berapa tadi? F161. F161. Penggunaan F161 untuk pengembalian PDC via marketing. Oke. Oke, proses pembayaran via edisi, kesesuaian inputan biaya admin. Clear ya, 15, 10 sama 20. Kesesuaian antara inputan sistem dan fisik edisi. Berarti ini antara assign ya. Assign-nya ke siapa, dipakai oleh siapa. Proses penarikan report edisi per PIC. Penarikan report edisi yang di mesin ya. Ya, Proses dilakukan secara daily. Proses pengecekan validasi struk edisi dana yang diterima. Mau ada yang ditambahkan? Kalau aku biasanya periksa di sini memastikan bahwa struk yang report struk edisi itu udah sesuai dengan inputan kasir di hari itu. Biasanya tak cocokin. ya bisa masuk yang itu inputan sistem dengan fisik edisi bisa masuk ke situ. Inputan mana Mbak Eva? Tadi yang di atasnya daily. Apa satu lagi? Nah, bisa di sini masuk. Kesesuaian antara inputan sistem dan fisik edisi. Ya, kan selain lihat di IC-nya bisa lihat kita lihat nominalnya juga kan sesuai atau enggak. Oke. Ada yang mau ditambahkan di sini? Cukup ini Kayaknya enggak, udah cukup clear sih. ya. Proses penuntutan pembayaran via edisi, status edisi new H+1 atau agent inputan lebih dari H+1. Kayaknya sudah pada paham kasirnya kalau ini. Proses penginputan edisi, apakah execute, manual, void, sesuai standar. Kalau misalnya ada yang butuh support, berarti harus ada persetujuan dari BOM, gitu ya. Proses validasi edisi void atau reprint, proses validasi struk, report, dan uang yang diterima. Berarti dipastikan ketika terima edisi dari tim aset dicocokin. Proses validasi by phone, PIC-nya menyatakan pernyataan validasi. Berarti BSA ya yang biasanya melakukan validasi terkait dengan pernyataan yang dibuat oleh kolektor. Pengisian F207 kronologis dan tanda tangan. Ada case di sini. Kalau saya yang sering saya temui adalah biasanya validasi BOSA belum dilakukan sudah ditandatanganin. Mbak. Nah, ada itu tuh info dari Mbak Intan kalau nggak salah di assessment. Apa tuh? Masuk ke yang tadi ya. Oh, tapi apa nggak kita tambahin aja tuh Mbak? Yang mana? Proses approval untuk ini broken. Untuk inputan Yang broken manual atau ya? apa? Yang tadi execute manual ini. Proses penginputan edisi. Berarti 2051 ditambahi kesesuaian approval ya. Kalau misalnya kalau input manual kan juga harus ada approval OM ya. Kan ada yang approval OM. Iya, masuknya kesesuaian approval. Itu berarti masuknya kesesuaian approval. Kesesuaian approval dalam kurung manual broken gitu kali ya berarti ya. Ya kan? Iya benar kan ya? Karena kan kalau manual itu biasanya harus OM, kalau broken ubah status itu jadi harus ke mana? Form ya. Itu ya. Iya. Ini banyak loh kita sudah.
nggak ngitung aku. Kalau void reprint, teman-teman, kalau struk reprint yang lama itu kan secara ketentuan di payment monitoring nggak ada disuruh void ya. Struknya yang Secara lama. struk yang lama, misalnya reprint karena nggak jelas bukan nggak jelas sih, Mm-mm. apa ya, keluar cuma satu merchant copy Keluar aja. cuma satu. Nah, si yang keluar satu itu secara SOP payment monitoring nggak ada disuruh nggak ada di ini keterangannya harus di void. Ada beberapa cabang yang ngeyelnya nggak ada ketentuannya kok yang itu harus di void. Itu kayaknya di panduan ininya deh, F207-nya deh. 207. Nggak ada juga yang memang detail untuk ketika reprint harus di void gitu, nggak ada. Itunya pernah ketemu itu nggak? Maksudnya memang belum di void, belum ditulis void, terus mau dimasukinnya kemana dan based on ketentuan apa gitu loh. Mau kalau yang diterimanya dari kasir ada, tapi kalau diterimanya dari kolektor nggak ada. Ririn masih memungkinkan nggak waktunya? Memungkinkan nggak nih? 15 menit lagi boleh nggak? Boleh. Yuk, Ya. cus 15 menit. Kayaknya Aku skip dulu aja deh. Gimana? Oke. Lanjut dulu aja. Yang Lanjut mana? dulu biar ngejar. Tadi void udah. Nah, koreksi. Koreksi pembayaran. Ada yang mau di ini? Isu. Proses penyetoran uang ke bank. Tadi Itu yang koreksi pembayaran juga bisa tambahin approval-nya ya? Proses approval nggak sih? Proses pengajuan Ini koreksi cuma pengajuan. pembayaran. Kalau pengajuan, kalau koreksi kan Udah mesti harus meng-cover ada kali ya MAM pengajuan sampai itu. karena Iya, MAM sama OM. nggak udah tercover di sini. Di sini semua ya berarti. Proses penyetoran uang ke bank, isu ya. itu Mbak yang kemarin yang tadi aku bilang tuh yang pakai kesesuaian nominal yang disetor dengan F537 karena dari semester awal itu dari awal nih beberapa cabang ada banyak yang di transfer akunnya nominalnya berapa ternyata di logbooknya berapa gitu nggak sesuai gitu. Oh, berarti Sama banyak juga tuh. berarti di yang ini ya, mana Di tadi? penyetoran ya, penyetoran uang. 2054 ya. 537 ya 2054 apa namanya kesesuaian nominal setor pada F537. OM nggak komplain ya, Pak? Hah? Enggak, OM nggak komplain. nerima aja. Di sini tetap aja bilang yang Enggak. penting kan sesuai ininya yang disetor sesuai, sistem juga sesuai, logbook Kan- kan siapa tahu aku nambah ngerainnya gitu. ini tuh logbooknya. Iya. Administratif aja paling gitu kan ya. Itu kan administratif Iya, aja. administratif Nah, yang aja. penting setorannya kan bener. Aduh. Kan Masalahnya kemarin setoran ada sama sistemnya sama. masalahnya kemarin di Bandung ada di Bandung sama beberapa cabang itu memang tidak tercatat sama sekali. Nah, apalagi nominalnya gede gitu. Kemarin di Bandung Nggak 500 dicatat juta. gitu, Mbak. Nggak Biasanya ada dicatat. tambahan kan ya, tambahan nulis Nah, dari iya, itu awalnya kayak nanti ada tambahan. penambahan gitu. Cuman kan kalau patokan logbooknya kan memang nominal yang disetorkan harus sama kan dengan Harus nominal sama, yang tercatat betul. pada logbook. Berarti Jadi nggak ditulis gitu, Mbak, pada setor. nggak ditulis. Oh, terus serah terimanya gimana? Namanya langsung ngarahin konsumennya. Jadi udah dihitung, udah sesuai gitu kan. Langsung si PIC cabang sama konsumen itu langsung datang ke bank gitu buat nyetorin barang-barang. Dilalah 37 itu. Oke. Udah. Terkait dengan PIC yang dapat didaftarkan Ditambahin lah ya. itunya berarti ya tadi ya, ada penambahan untuk itu ya. Ya, Kesesuaian nominal Kesesuaian setor nominal. pada F537 ya. PIC yang dapat didaftarkan bank sudah sesuai kan, OM, BWSH, kasir. Tapi yang penyetoran uang ke bank itu kalau kasir dicatat nggak ya biasanya? Aku tetap dicatat, Mbak. Karena kan mengetahui BWSH mau setor berapa. Di sini catat semua mau siapapun yang Dicatat ini, meskipun yang setor. kasir yang jalanin. Jadi validasi BWSH bahwa dia melakukan penyetoran berapa.
Kan juga Sama kayak kontrolnya, 446 ya? kontrolnya ini juga kan, kontrolnya setoran minimal kan, harus BSA juga tahu. Ya, oke. Terus apa lagi? Proses close kasir akhir hari, proses opening. Aku ada mau nambah boleh kalau yang di close kasir. Gimana Mbak Intan? Yang di close kasir Proses bisa close kasir. ditambahkan BS kah? Posting BS. Oh, dilakukan. Oh ya. Berarti rekon telah dilakukan Rekon iya. rekomendasi B dan posting ya. Rekon BS. Mm-mm. Rekon BS opname sekaligus rekon BS. Opname nggak sih? Mm-mm. Nggak sih. Kayaknya belum ada sih. Cuman rekonsiliasi doang. Opname dan rekonsiliasi BS gitu ya. Mm-mm. Proses rekonsiliasi itu mengcover apa ya berarti? Nah ini yang ambigu. Rekon cash tok kah? Rekon all Plus BS itu apa tadi rekon ya. sistem? Kayaknya lebih ke rekon yang Mungkin bank di itu deh. iya Ini maksudku kayaknya rekon yang sistemnya redaksinya mereka gitu ya. escrow Mm-mm. belum. Redaksi sih. Terus itu kan. Udah ini ya, yang ini ditambahin itu aja kan. Proses Yang rekon posting PDC apa? Rekon PDC udah ada ya? Rekon PDC ada nggak sih? Kayaknya belum deh. Kayaknya juga nggak ada deh rekon PDC. Heeh. Iya. Rekon PDC zoning nggak sih? Kan ada Kalau cabang yang zoning, belum ada Oh, zoning masih kan? ada yang cabang megang. masih ada, masih. berarti rekonsiliasi PDC juga ya. Ntar ditolak ya udah itu kan sudah termasuk rekonsiliasi. Nah, kalau misalnya rekonsiliasinya yang tunai aja dikerjakan, kalau yang PDC belum, yang ini belum. Nah, Oke. Sudah hari berarti ditambahin itu rekon OPS sama rekon PDC, pelunasan fund repayment, proses pelunasan oleh konsumen, penggunaan D173 atau 73A, filingnya di Outnet tersendiri, benar ya. Filingnya ada di apa namanya Tadi point filing. kan, di calling filing kan. Penegasan sanksi dan pelanggaran ketentuan perusahaan. Nah, aku kemarin masuknya di sini, akhirnya nggak masuk sampai sini yang PDC. Nah, udah selesai ya guys. Ya guys. Oh, banyak ya Iya, panen akhirnya kita. selesai. Banyak ternyata ya. Panen kita. Ada berapa tuh Mbak jadinya? 10 lebih. Enggak gitu. Aduh. Mudah-mudahan recordnya sebentar. Stop. Stop record. Sudah selesai kan ya? Jadi kita akhiri yang untuk pembahasan masalah payment monitoring. Nanti saya tolong dibantu ya. Aku stop record dulu.